seminar yang intinya bagaimana membuat anak tidak marah saat diminta berhenti melakukan aktivitas kesukaannya. Nah, ini lebih kepada behavior, karena kalau behavior ini tidak ada, walaupun kita memakai cara yang paling canggih pun untuk mengajar anak kita berbicara, itu pun kita juga akan mengalami penolakan yang luar biasa dari anak. Nah, sebelum itu terjadi, kita mempersiapkan behavior anak supaya gampang atau mudah diarahkan pada waktu kita mengajar dengan materi, dengan target materi. Jadi target dari suatu behavior sudah tercapai. Jadi anak ini, kalau anak ini nggak marah untuk saat diminta berhenti melakukan suatu aktivitas kesukaannya, ya dengan pengertian bahwa anak ini pastinya juga tidak lebih nggak akan marah kalau kita suruh yang tidak disukai dia. Nah, itu adalah pemikirannya. Jalan pemikirannya, kalau anak ini sudah bisa diarahkan untuk tidak melakukan kesukaannya, ya dia untuk melakukan yang, kalau kita menyuruh dia untuk melakukan yang tidak disukai dia, itu ya lebih mudah. Gitu ya. Terus tanggal 28 Agustus saya memberikan seminar mengenai keterampilan untuk memperbanyak kosakata. Ya, kosakata di sini yang saya ajarkan adalah kosakata benda, kosakata kerja. Nah, ini lebih sudah ke kosakata. Tetapi kosakata yang diajarkan di sini adalah secara reseptif lebih dahulu. Karena kalau tidak ada reseptif, kita tidak mungkin langsung membuat anak mengatakan, anak ini bisa mengatakan untuk komunikasi secara ekspresif, kecuali kalau ibu dan bapak perhatikan itu hanya menirukan suara dan kata yang tidak ada artinya sebagai komunikasi. Dia cuma menirukan, ya. Nah, untuk tanggal 4 September ya, itu yang tanggal 28 Agustus itu keterampilannya, di mana saya mengatakan bahwa untuk membuat anak-anak itu mudah memperbanyak kosakata reseptifnya, dia harus punya fokus visual dan fokus auditori. Fokus visual dan auditori ini sangat diperlukan untuk anak memperkaya kosakatanya. Jadi anggap setelah tanggal 28 Agustus anak ibu bisa kosakata fokus visual dan fokus auditorinya bagus. Nah, baru kita masukkan tanggal 4 September itu adalah kosakata reseptif yang kata benda dan kata kerja. Nah, kemarin yang minggu lalu kita kita ajarkan bagaimana membuat kosakata reseptif dari kata benda dan kata kerja. Nah, itu kira-kira Ibu dan Bapak ada yang punya problem enggak? Karena kalau nanti mungkin yang hari ini kita ajarkan adalah warna dan bentuk. Nah, setelah kita punya kata benda, kata kerja, warna, bentuk, kosakatanya seperti itu, nah kita bisa membuat variasi dari 4 bahan, 4 variabel ini. Jadi kita bisa bikin frase dari kata benda, kata kerja, bentuk, dan warna. Nah, jadi mungkin ambil kotak merah, kotak ya, kotak itu kadang-kadang mungkin bukan kotak ya, mungkin kan nanti karena hari ini kita sudah bisa kita mengatakan warna dan bentuk langsung ke bendanya, jadi mungkin kita bisa ambil jam tangan
tunjuk jam dinding yang warna merah. Nah, itu sudah empat-empatnya itu sudah terpakai semua. Karena jam dinding atau jam dinding yang berbentuk lingkaran. Mungkin di rumah Ibu yang berwarna merah. Nah, itu lebih kompleks lagi gitu ya. Jadi yang saya persiapkan itu adalah anak, ibu, dan bapak untuk bisa mengerti frase yang kompleksnya seperti itu, di mana di dalamnya ada kata benda, kata kerja, kata benda, bentuk, dan warna. Gitu. Kira-kira ibu dan bapak tahu ya arah yang saya mau bawa ibu dan bapak untuk ke arah yang seperti itu. Tujuannya seperti itu. Jadi saya harap Ibu, kalau saya masih belum ngomong masalah menirukan suara dan kata dan bagaimana komunikasi dua arah dengan verbal, secara verbal. Nah, karena banyak orang tua yang bertanya seperti itu, walaupun saya nggak sesuai dengan topik kita hari ini. Jadi saya ingin kalau Anda bertanya, tolong tanyakan yang sesuai dengan topik kita supaya saya nggak terus melenceng jauh dan akhirnya saya juga nggak akan mungkin bisa menerangkan secara detail pada waktu sekarang ini gitu ya. Oke, itu yang mungkin saya pengen tekankan lagi arah saya itu seperti apa. Membawa ibu bapak ini untuk membuat anak kita itu mengerti lebih dahulu dengan 4 variabel kata yang saya sudah terangkan minggu lalu, kata benda, kata kerja, yang hari ini adalah mengenai warna dan bentuk. Oke. Saya lihat dulu chat untuk Bu Yeni, Dana, selamat siang, Mama Akila, Galih, Bu Lisbeth, Bu Ayu Albukis dari Manado, Ibu Raffi, Jakarta, Mama Kalista dari Kalteng, Orto Adi dan Sagita dari Depok, Bu Alfa, ya. Terus Mama Alex dari Ragen ya. Terus Bu Bestari. Oke, setelah ini ada saya baca dulu ya. Anak saya sudah bisa bicara tapi masih kesulitan komunikasi dalam menjawab pertanyaan orang lain. Anak saya tidak mau berlatih motorik halus seperti menulis, merunci, atau membaca. Anak saya tidak mau menjalankan terapi kalau moodnya nggak mau. Nggak mau. Terus sudah coba saran Bu Mingve tentang kasih reward timer, tapi anaknya tetap tidak mau mulai. Malah rewel dan tidak jadi terapi motorik halus, terutama menulis dan membaca. Bu, Ibu domisilinya di mana ya? Kalau memang kadang-kadang Ibu ngomong pertama, saya jawab satu-satu ya. Anak Ibu tidak mau untuk reward dan timer. Memang Bu, kalau satu yang saya tanyakan di sini, apakah rewardnya itu benar-benar tidak benar-benar yang disukai anak? Satu. Kedua, Ibu langsung mau menulis dan membaca. Menulisnya seberapa banyak, Bu? Nah, kalau mulai awal menulisnya jangan 1 lembar. Mungkin 1 kata. Mungkin kalau 1 kata dia masih rewel, 1 huruf. 1 huruf, reward 1. Namanya kita nggak pakai timer ya dulu ya. Oke, kalau timer itu bisa dilakukan pada waktu anak sudah oke. Dan dia tinggal melakukan pengulangan yang dia sudah bisa. Tadi bisa menulis 1 kata, kalau dengan timer
Ya selama timernya on, dia harus menulis satu kata itu mungkin 5 suku kata atau sampai 10 suku kata, 10 kata atau 5 kata, tergantung dari yang dia tadi bisa yang satu kalinya. Nah, dengan reward itu, jadi kalau mamanya reward yang nggak pakai timer, satu kali kerjakan, oke, dia langsung dapat reward. Tapi kalau pakai timer, timernya itu jangan lama-lama dulu. Mungkin kalau dia melakukan satu kali itu mungkin 2 detik ya. Ibu timernya itu mungkin bisa 10 detik. Nah, dengan kata-kata yang tadi 1 detik itu sudah bisa. Yang pakai reward nggak pakai timer itu. Yang mungkin hanya menulis huruf A. Oke. Kalau huruf A itu menurut dia kesulitan, ibu harus breakdown. Huruf A-nya menjadi 2. Satu cuma lengkungan, satu cuma garis lurus. Nah, jadi jangan anak-anak itu bisa gini. Seperti kita aja. Kita diomong, oke, kita ada bonus berlian. Kita dapat bonus berlian, tapi kalau kita bisa mengangkat lempengan besi baja sepanjang 10 meter. Wah, orang yang kalau kita perempuan, nggak mungkin lah kita bisa melakukan itu, walaupun rewardnya sangat menarik buat saya. Jadi antara reward dan apa yang kita minta dilakukan harus ada yang kita minta dia harus lakukan itu 70% anak bisa melakukan. Tinggal 30% itu usaha dia untuk bisa melakukan itu. Nah, itu baru goal. Jadi reward-nya bagus, yang kita minta dia lakukan itu dia bisa, walaupun tidak terlalu bisa. Nah, nggak harus 100% bisa, 70% bisa. Jadi reward ini berarti untuk dia karena dia merasa dia bisa melakukan itu, gitu ya. Tapi kalau yang kita minta itu menurut dia itu almost impossible, hampir tidak mungkin, meskipun reward-nya sangat menarik pun, itu kayak kalau kita seperti itu kan mungkin itu cuma jebakan. Nggak mungkin aku bisa mengangkat satu bim besi yang 10 meter itu. Tak mungkin. Jadi dipikir aja enggak, dilakukan atau dicoba aja enggak. Jadi dan apa yang kita minta itu harus sebanding. Reward-nya dia yang suka, yang kita minta itu harus dia 70% enggak, anak itu udah bisa. Terus yang pertanyaan yang lain lagi, anak saya tidak mau menjalankan terapi kalau mood-nya nggak mau. Nah, ini adalah behavior. Nah, kalau behavior itu artinya anak ini kan semaunya sendiri. Berarti ibu belum bisa membuat anaknya mau melakukan sesuatu walaupun dia tidak suka. Nah, jadi kalau biasanya anak saya ngomong, Bu, kepatuhan anak ibu kurang bagus ya. Oh, udah bagus, Bu. Kalau saya kalau dia melakukan ini. Tapi kalau yang ini nggak mau. Kalau namanya kepatuhan itu dia mau melakukan, Bu. Walaupun mungkin hasilnya tidak sebagus yang kita inginkan. Itu namanya kepatuhan. Tapi kalau kepatuhan dia bukan, itu namanya bukan kepatuhan. Dan itu akhirnya anak-anak kita sendiri. Justru tantangannya itu bukan di mana pada waktu anak melakukan kesukaannya. Bukan. Malah tantangannya kalau dia nggak suka, dia masih mau bertahan nggak melakukan itu. Seperti kalau kita di sekolah, nggak semua mata pelajaran kita suka. Tapi pada waktu mata pelajaran itu kita nggak suka pun kita akan duduk di sana. Dan kita nggak mencoba untuk melakukan sesuatu yang
mungkin lari dari kelas atau membuat suatu kehebohan. Nah, itu. Jadi anaknya Bu Bestari Citra ini harus diterapi kepatuhannya dulu. Oke. Nah, seperti saya ngomong reward dan timer. Kalau reward-nya itu bagus, yang kita minta dia lakukan itu dia bisa melakukan, itu pasti dia akan melakukan. Tetapi kalau dia terlalu banyak atau terlalu sulit tugasnya, dia tidak akan melakukan. Nah, setelah dia bisa melakukan satu itu, kita hanya membuat repetition, pengulangan dengan timer. Misalnya dulu nggak pakai timer, begitu sudah selesai kita kasih reward. Sekarang dengan timer, nunggu timernya habis dulu baru kita kasih reward. Itu.